Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSNK bidang fisika tahun 2024. Ini adalah video part 1, insya Allah akan ada part-part selanjutnya. Di video part 1 ini, kita akan membahas beberapa soal OSNK fisika yang menurut saya kalau nemu soal-soal kayak gini, wajib hukumnya untuk dijawab. Sayang banget kalau nemu soal-soal kayak gini tapi teman-teman malah gak jawab. Nah, soal-soal seperti apa? Mari kita lihat satu persatu ya. Soal pertama, sebuah kendaraan melintasi jalanan berbentuk setengah lingkaran berjari-jari R 160 cm selama 10 detik. Jika gaya gesek udara diabaikan, maka kecepatan rata-rata kendaraan selama menempuh lintasan itu adalah, ini hubungannya dengan kecepatan rata-rata ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan delta X ini perpindahan dibagi waktu. Kalau tadi kan lintasannya misal kita gambar setengah lingkaran kayak gini ya. Kemudian ini bendanya melewati lintasan ini sampai akhir di sini. Kemudian kan jari-jari diketahui 160 cm gini kan. Nah, karena untuk yang ditanyakan ini kecepatan rata-rata, maka delta X-nya ini kan perpindahan. Perpindahan itu adalah panjang garis lurus dari kondisi akhir hingga kondisi awal. Jadi kalau perpindahan itu sama saja dengan panjang garis dari titik awal ke titik akhir. Nah ini, berapa panjangnya? Kan di soal diketahui jari-jari itu R. Ini ya. Nah dari titik awal ke titik tengah lingkaran itu kan R. Dari titik tengah lingkaran ke posisi akhir itu R juga. Berarti perpindahannya delta X kan sama dengan 2R. R-nya 160. Jadi perpindahannya 360 cm. Waktu yang diperlukan sudah ada di soal 10 detik. Tinggal kita hitung kecepatan rata-rata kan pakai rumus ini. Dari sini kita bisa dapatkan V sama dengan delta X-nya 320, waktunya adalah 10. 320 bagi 10 adalah 32. Satuannya cm per second. Ini adalah kecepatan rata-rata. Jawabannya 32. Soal berikutnya, soal nomor 2. Tinjaulah sebuah balok diam bermasa 10 kg. Kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 200 Newton, tetapi balok tersebut tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien statis μs, maka pada sistem tersebut gaya geseknya sama dengan konsep yang cukup basic tapi cukup tricky juga ya. Ini adalah kasus resultan gaya benda diam. Rumusnya adalah ya sigma F atau resultan gaya sama dengan 0, kan dia diam ya. Misalkan ada balok, nah gini ya, didorong dengan gaya 200 Newton tadi. Ini kan akan dilawan oleh gaya geseknya, gaya gesek statis ya. Sehingga kalau kita lihat sigma F-nya dari kasus ini, itu adalah 200 dikurangi gaya gesek statis sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bedah ruas ya sudah 200 sama dengan gaya gesek statis. Maka kalau yang ditanya di sini adalah gaya geseknya sama dengan berapa? Jawabannya adalah 200. Begitu. Nah, yang cukup sering miskonsepsi di sini adalah teman-teman sudah terbiasa menggunakan rumus bahwa gaya gesek itu adalah mu dikali dengan n. Terus biasanya kan n disama dengan massa dikali percepatan gravitasi gitu ya. Ini kasus ini benar apabila ya gaya yang diberikan kepada balok itu lebih besar daripada gaya gesek maksimalnya. Maka bisa dipakai rumus ini. Tapi kalau belum nyampe gaya gesek maksimal, ya berarti gaya geseknya nilainya akan sama dengan gaya yang diberikan. Seperti itu. Karena gaya gesek itu adalah gaya reaksi dari
gaya yang diberikan. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah partikel telah berpindah sepanjang lintasan pada bidang XY dari titik 1, ini vektor posisinya, ke titik 2 dengan vektor posisi ini. Selama waktu itu, partikel tersebut mengalami gaya, ini dalam vektor juga. Jika semua vektor dalam satuan SI, usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah berapa joule? Ini konsep operasi vektor ya, lebih tepatnya dot product vektor. Nah, kebetulan usaha itu kan rumusnya adalah gaya kali perpindahan. Nah, kita bisa nyatakan itu sebagai dot product dari vektor. W sama dengan vektor F dot vektor delta R. Nah, delta R ini apa? Kita cari dulu ya. Delta R ini kan vektor perpindahan. Vektor perpindahan itu adalah selisih dari vektor posisi akhir terhadap vektor posisi awal. Di sini kan posisi akhirnya R2 ya. Vektor R2 dikurangi vektor R1. Sehingga kita bisa tuliskan yang R2 kan 2I kurangi 3J minus R1-nya I tambah 2J. Yang I kita operasikan dengan I. Misalnya ini 2I dikurangi I berarti sisa 1I atau I. Kemudian min 3J dikurangi 2J berarti minus 5J. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. Sekarang tinggal kita hitung W-nya. Vektor F 4I tambah 3J ada di soal ya. Dot perpindahan sudah kita tentukan tadi. I minus 5J. Nah, aturan perkalian dot product itu adalah nilai di I dikalikan dengan nilai di I. Nanti I-nya hilang. Nilai di J dikalikan dengan nilai di J. Maka J-nya juga hilang juga. Nah, kalau di sini 4 ini nanti dikalikan sama I. Ini jadinya sama aja 4 kali 1. Itu 4. I-nya hilang ya, nggak ditulis lagi ya. Kemudian 3 ini dikalikan dengan min 5. Jadinya min 15. J-nya hilang. Nah, 4 dikurangi 15 berarti min 11 joule. Nah, karena ini usaha itu besaran skalar ya, jadi ya min 11 joule kita tulis saja sebagai 11 joule, nilainya adalah 11. Kita ke soal berikutnya. Suatu sistem terdiri dari dua pegas yang dihubungkan secara seri dan mempunyai konstanta pegas sekian. Usaha minimum yang harus dilakukan untuk meregangkan sistem ini sejauh 2,5 cm adalah berapa milijoule. Nah, ini konsepnya adalah pegas ya. Hubungan usaha dan energi ini, usaha sama dengan perubahan energi potensial. Energi potensial sendiri, kalau pegas itu adalah setengah K kali delta X kuadrat, di mana delta X kuadrat itu adalah seberapa jauh pegas diregangkan. Nah, kemudian kalau pegas disusun seri itu kita bisa mencari nilai konstanta pegas total atau konstanta pegas pengganti berdasarkan masing-masing konstanta pegas dari pegas yang disusun seri. Nah, berarti langkah pertama adalah di sini mencari K total dulu dengan cara rumus susunan seri kan. 1/K1 tambah 1/K2. 1/K1, K1 kan 3,2. Berarti 1/3,2 ditambah 1/4,5. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan dapat nilai K itu sama dengan 1,87 Newton per meter. Ini adalah K totalnya. Nah, sekarang kan kita mau nyari W nih. W itu kan adalah delta EP. EP akhir dikurang EP awal. Nah, EP awal ini kan asumsinya adalah dia tidak diregangkan. Berarti delta X-nya di sini 0, maka EP awal nilainya 0. Berarti W atau usaha ini akan sama dengan EP akhir saja. EP kita masukkan ke rumusnya. Setengah K
K dikali delta X kuadrat. Setengah kali K, K-nya udah ketemu 1,87. Delta X-nya di sini adalah 2,5 cm. Kalau kita jadikan meter dibagi 100 ya, jadinya 0,025 meter. Dikuadratkan, maka kita ketemu usaha minimum yang harus diberikan adalah 5,84 kali 10 pangkat min 4 Joule. Tapi di sini dimintanya adalah mj atau milijoule. Tinggal kita kali 1000 aja. Kalau kita kali 1000 jadinya 0,584 Joule. Begini. Jadi kalau dibulatkan nanti jadinya 0,6. So jawabannya 0,6 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah silinder A berada di atas bidang miring balok B, seperti ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya. Jika gaya gesek antar semua permukaan diabaikan, kemiringan balok alfa 30 derajat, dan agar balok B dipercepat sebesar 2 meter per second kuadrat, maka percepatan gerak silinder A adalah, oke ini kelihatannya dari gambarnya ini ya, rumit ya. Tapi sebenarnya ini secara matematis sederhana. Kenapa? Karena ini A ini dibatasi gerakannya ke bawah, B ini otomatis gerakannya akan ke atas. Gaya geseknya kan diabaikan ya. Jadi A ke bawah, B ke kanan. Nah ini dengan mudah hubungan gerak antara A dan B ini bisa dihubungkan dengan konsep trigonometri, lebih tepatnya tangen ya. AY per AX. Besar komponen arah sumbu Y per besar komponen arah sumbu X, itu adalah tangen theta. Theta ini sudut kemiringannya. Nah, kalau di sini berarti tangennya alfa sama dengan A. Yang atas berarti yang sumbu Y itu vertikal ya. Berarti yang silinder A ini berarti AA per AB. Di sini alfanya sudah diketahui 30 derajat. Tinggal kita masukkan aja tangan 30 derajat. Agar balok B dipercepat 2 meter per second kuadrat, berarti percepatan balok B sudah diketahui 2, maka percepatan gerak silinder A adalah, yang ditanya AA. Dari sini kan kita bisa tahu bahwa AA itu sama dengan 2 kali tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat ini berapa? Tangan 30 derajat ini adalah sin 30 dibagi cos 30, berarti 1/3. Berarti 2 kali 1/3. Tinggal kita masukkan kalkulator aja. Nanti hasilnya adalah 1,15. Ya, ini kalau dibulatkan jadi 1,2 gitu lah ya. Meter per second kuadrat. Jawabannya adalah 1,2. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.